dengar nggak sih kemarin kan ada itu berita anak-anak muda yang disuruh buat bela negara. Gue malah jadi bayangin itu latihan militer kayak serem gitu loh. Iya banget lagi. Banyak yang berpikir bahwa bela negara itu tuh cuma kayak senjata atau negara lain-lain. Perang lawan negara lain, padahal kan bela negara itu kan bisa dengan hal yang lain ya. Padahal itu kan wujud bagian kecil dari bela negara. Padahal kan bela negara itu mencakupnya luas ya. Nggak harus pakaian loreng, baju dinas. Padahal bekerja sesuai profesi itu juga salah satu wujud dari bela negara. Emangnya bela negara itu bisa pakai hal-hal yang biasa aja? Bisa banget dengan hal yang lain. Kayak kita nih mahasiswa, kita belajar dengan tekun, dengan profesi kita kan kita jadi terapis nih. Kita belajar tekun dengan sebagai terapis kita. Nanti kita untuk terjun ke masyarakat untuk merawat rakyat yang lain yang membutuhkan kita, itu termasuk bela negara juga. Atau enggak contohnya kayak kau nih Ros, kau kan sering konten di TikTok kan. Itu juga salah satu wujud bela negara, yaitu mencerdaskan orang-orang yang menonton kontenmu itu. Salah satu wujud edukasi. Kemudian bukan aktif kan. Kalian ingat gak waktu pas pandemi nih? Dulu yang pas pandemi kan yang berjasa itu kan seperti dokter, tukang ojek, yang lain sebagainya sebagai jasa kayak dokter kan membantu yang kena covid, tukang ojek sebagai tukang mengantar obat, mengantar makanan bagi yang kena apa itu dampaknya ya gitu. Termasuk ingat gak kalian waktu zaman covid itu kan kita belajar daring ya dari rumah ya. Itu terus ya. Guru yang ngajar kita daring itu juga salah satu bentuk pengabdian. Terus contohnya kita yang ngajarin orang tua kita main gadget yang gaptek, orang tua gaptek itu juga wujud dari pengabdian juga. Jadi selama ini tuh gue pikir tuh kayak bela negara itu harus kayak latihan semi militer gitu loh. Ternyata kerja nyata juga termasuk ya. Masa bambangnya kita begini. Bela negara itu soal cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan mau berbuat sesuatu demi kebaikan bersama. Nah, kalau kita jujur, menghargai orang lain, nggak korupsi, nah itu ada masuk bela negara kita. Berarti kalau misalnya gue nolak buat nginfoin info palsu soal kayak itu juga termasuk bela negara ya? Iya, banget iya. Kamu itu sedang menjaga demokrasi tetap sehat. Jadi kita nggak perlu punya seragam tentara dulu atau jadi tentara dulu untuk bela negara. Kita kan bisa bela negara sesuai profesi kita dengan perilaku kita sehari-hari. Itu telah termasuk untuk membela negara ini. Mindset gue ini harus dirubah ya. Karena gue tuh mikirnya kayak tentara sama polisi doang gitu loh yang pahlawan, yang lain enggak gitu. Sekarang tuh zamannya pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi dengan kita profesi yang kita gunakan sekarang, misalkan kita petani, jadi kita bekerja di ladang, terus kita misalkan guru, bekerja ngajar murid-murid, itu juga salah satu wujud dari bela negara untuk merawat. Negara ini gak cuma dijaga di bidang perang saja, tapi juga di ruang kelas, di rumah sakit, di ladang, bahkan di hati nurani kita sendiri. Bela negara bukan soal senjata, tapi soal sikap. Yuk, mulai dari diri sendiri. Kami bela negara dengan cara kami.